Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, anak adalah amanah yang besar yang Allah titipkan kepada siapapun yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Allah menitipkan amanah ini kepada kedua orang tuanya dan akan meminta pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Nabi SAW telah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, hadis ini menegaskan bahwa seorang ayah dan ibu akan dimintai pertanggungjawabannya atas amanah ini kelak di hari kiamat. Mereka kelak akan ditanya terlebih dahulu sebelum anak-anak mereka. Karena sebagaimana anak memiliki kewajiban yang harus ia tunaikan terhadap kedua orang tuanya, maka orang tua juga memiliki kewajiban yang harus ia tunaikan bagi anak-anaknya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Addib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik. Madza addabtahu wa madza 'allamtahu? Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak." Ajarkanlah adab kepada anakmu, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anakmu. Bagaimana engkau mengurus adabnya dan apa yang engkau ajarkan kepadanya. Sebagaimana ia juga akan ditanya tentang berbaktinya mereka dan ketaatannya mereka kepadamu. Maka orang tuanya lah yang paling bertanggung jawab jika nanti anaknya tidak mampu untuk berbakti kepadanya, karena dia tidak pernah diajari oleh orang tuanya bagaimana cara yang benar dalam berbakti kepada orang tuanya sesuai dengan syariat Allah. Nabi kita Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa orang tua adalah orang yang paling memberikan pengaruh terhadap anaknya. Apakah kelak ketika dewasa ia akan menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi, atau bahkan tetap di atas fitrahnya yang ia dilahirkan di atasnya. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka sebagaimana Allah titipkan amanah ini kepada orang tuanya dalam keadaan fitrah, berada di atas Islam, Allah juga meminta agar kelak ketika Allah mengambil amanah ini dari orang tuanya, atau ketika orang tuanya meninggalkannya terlebih dahulu, mereka tetap dalam kefitrahannya. Sehingga tugas terbesar kita terhadap anak-anak kita adalah bagaimana agar mereka tetap di atas kefitrahannya, yaitu di atas Islam yang sahih, agar mereka terjaga dari api neraka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Menjaga mereka dari api neraka tentunya bukan dengan harta dunia, tapi dengan iman dan amal saleh, dengan adab islami, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tuanya, adab kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, dan juga kepada seluruh makhluk Allah lainnya. Dan itu semua hanya bisa dilakukan jika kita dan anak-anak kita memiliki ilmunya dari sumbernya yang sahih. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, anak kita adalah laksana permata bagi kita. Ia adalah harta yang mahal bagi orang tuanya. Akan tetapi terkadang kita tidak bisa menjadi pemahat ulung yang bisa menjadikan permata itu lebih cantik dan berharga. Malah justru menjadi seperti pandai besi yang jika diberikan permata kepadanya untuk dipahat, malah dia justru menghancurkannya dan menjadikannya sia-sia tak berharga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kebanyakan anak-anak itu kerusakan mereka datang dari orang tuanya sendiri. Mereka menyanyiakannya, tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka kewajiban-kewajiban agamanya dan sunnah-sunnahnya. Mereka menyanyiakan anaknya sejak masih kecil, sehingga anak tersebut tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan tidak pula memberikan manfaat bagi orang tuanya di saat mereka telah dewasa. Perhatikanlah kisah Umar bin Khattab dengan seorang ayah yang mengadukan kedurhakaan anaknya kepadanya. Maka Amirul Mukminin pun memanggil anak tersebut dan mengingatkan akan kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya dan besarnya dosa durhaka kepada orang tua. Kemudian sang anak bertanya kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya?" Amirul Mukminin pun menjawab, "Ya, benar." Maka sang anak kembali bertanya, "Lantas apa itu kewajiban orang tua kepada anaknya?" Amirul Mukminin Umar berkata, "Memilih ibu yang baik untuknya, memberinya nama yang bagus, dan mengajarkannya Al-Quran." Maka sang anak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh ayahku ini tidak melakukan 3 hal tersebut. Ibuku adalah seorang budak hitam bekas budak orang Majusi. Kemudian ayahku menamaiku Ju'al, sejenis kumbang yang membawa kotoran. Dan tidak pernah ia mengajariku 1 huruf pun dari Al-Quran." Mendengar penjelasan anak tersebut, Amirul Mukminin Umar pun berkata kepada orang tuanya, "Anda mengadu kepadaku akan kedurhakaan anakmu, sementara Anda sendiri telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Anda telah memperlakukannya dengan buruk sebelum ia memperlakukan buruk kepadamu." Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, bukan harta yang paling dibutuhkan oleh anak kita, bukan pula kedudukan dan status sosial, tapi yang paling mereka butuhkan adalah ilmu yang bermanfaat. Karena harta sudah ada yang menjaminnya untuk mereka, sementara ilmu maka mereka harus berusaha untuk mendapatkannya. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til imana illa man ahabba." Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang menyukainya maupun kepada yang tidak menyukainya, dan tidak memberikan iman kecuali bagi orang yang menyukainya. Maka marilah segera pahami masalah ini. Berikan kepada putra-putri kita apa yang paling mereka butuhkan di kehidupan ini. Karena kelak saat mereka dewasa, keadaan jauh lebih sulit dan lebih buruk kecuali bagi orang-orang yang Allah rahmati dengan iman
yang ada pada diri mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, karena sesungguhnya tidaklah datang suatu masa kecuali yang datang setelahnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya, dan aku mendengar ini dari Nabi kalian." Abu dan Ummu, pahamilah perkara ini dengan baik. Jangan sampai kita menjadi sebab anak kita nanti berkata kepada kita, "Aqaqtani walidan wa aqaqtuka kabiran." Engkau telah durhaka kepadaku di saat aku masih kecil, maka aku pun durhaka kepadamu di saat engkau telah tua. Wala'iyadzubillah. Ubahlah orientasi duniawi kita dalam mendidik anak-anak kita dengan orientasi ukhrawi. Bersemangatlah kita untuk memenuhi kebutuhan iman anak kita, sebagaimana bersemangatnya kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan duniawi mereka, agar anak bisa mengatakan kepadamu di saat engkau telah tua, "Ahsanta ilayya saghiran, fa ahsantu ilayka kabiran." Engkau telah berbuat baik kepadaku di saat aku masih kecil, maka aku pun bisa berbuat baik kepadamu di saat engkau telah tua. Barakallahu fikum.